Produk fashion merupakan salah satu produk yang banyak diminati orang. Dengan perkembangan teknologi saat ini, memudahkan banyak orang untuk membeli banyak produk fashion. Namun, tahukah Sobat IPB, jika bahan baku produk fashion seperti kain terbuat dari kapas, yang sebagian besar kita masih mengimpornya. Dosen Departemen Fisika IPB University membuat sebuah inovasi produk fashion yang bahan baku utamanya berasal dari kelapa sawit. Mau tahu itu apa? Mari kita simak tayangan IPBpedia berikut ini. Bahan baku utama dari produk fashion adalah kapas. Namun, produktivitasnya semakin menurun setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan diversifikasi bahan baku utama produk fashion. Dr. Siti Nikmatin, dosen dari Departemen Fisika IPB University, mengembangkan produk bahan baku pengganti kapas dari limbah padat tandan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bahwa pakaian, fashion, sandang itu kebutuhan kedua ya buat manusia setelah makanan. Data juga menunjukkan bahwa secara bisnis tuh kuliner itu menempati urutan pertama. Yang kedua adalah fashion, pakaian. Di samping itu dengan adanya e-commerce, dengan adanya generasi saat ini berkaitan dengan fashion yang mengikuti mode, selalu ingin berganti. Nah itu menempatkan bahwa fashion itu merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus kita pikirkan bersama. Bahan baku pakaian itu memang kapas, dari pohon kapas. Namun produktivitasnya semakin tahun semakin menurun. Oleh sebab itu Indonesia mengimpor bahan baku ini hampir 100%. Nah, oleh sebab itu riset ini ada untuk menciptakan bahan baku lain yang bisa digunakan untuk diversifikasi produk. Dan bahan baku itu adalah limbah sawit, limbah padat tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit ini merupakan limbah harian dengan perbandingan 1:1 terhadap CPO. Jadi kalau produksi CPO misalnya 90 ton, maka limbah ini juga 90 ton karena 1:1. Oleh sebab itu mengubah, merekayasa, melakukan treatment terhadap TKKS ini untuk bisa menjadi fiber, bisa menjadi lignoselulose, bisa menjadi selulose, dan itu akan digunakan sebagai bahan baku pengganti kapas. Terdapat dua jenis kain yang terbuat dari serat tandan kosong kelapa sawit, yaitu kain woven dan kain non-woven. Proses pembuatan kain woven adalah sebagai berikut. Pisahkan antara spikelet atau bagian luar tandan kosong dan stalk atau bagian bonggol kelapa sawit. Cuci dan rendam stalk untuk menghilangkan kotoran. Jemur stalk hingga kadar air berkisar 20%. Kemudian masuk pada tahap milling yang bertujuan untuk mengurai serat. Setelah serat terurai, dilakukan proses spinning untuk dijadikan benang. Tahap selanjutnya, membuat kain sawit dengan perbandingan 1:1 antara benang sawit dengan benang katun, di mana benang katun pada posisi vertikal dan benang sawit pada posisi horizontal. Terakhir, kain akan ditenun menggunakan alat tenun untuk menggabungkan benang sawit dan benang katun agar dapat memanjang. Sedangkan untuk proses pembuatan kain non-woven adalah sebagai berikut. Susun serat tandan kosong yang sudah terurai secara orientasi acak. Campurkan lem lateks dan air dengan perbandingan 1:1. Semprotkan campuran lateks dan air ke serat yang sudah disusun. Jemur serat yang sudah diberi lateks di bawah terik matahari. Terakhir, serat yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin roll press yang bertujuan agar meratakan serat. Kalau baju kain dari kapas seperti yang kita gunakan, sebetulnya baju atau kapasnya juga tidak 100% ya berbahan kapas begitu. Tapi di mix dengan material yang lain. Nah, keunggulannya kalau yang kapas pastinya ya halus.
lentur, lembut gitu ya. Nah, kalau TKKS ini kain sawit ini masih kaku, agak kaku, masih agak kasar gitu ya. Terus kemudian namun memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu kalau dari sawit ini ya, satu, secara mechanical properties lebih kuat, terus bisa mengabsorpsi UV berdasarkan pengujian menggunakan spektrofotometri UV vis. Kemudian density-nya rendah ya, sehingga ringan gitu. Lalu kelebihan yang lain, karena ini berbahan baku limbah, ya pastinya bisa lebih murah ya. Dan karena limbah ini kan limbah harian yang berkelanjutan, sehingga ya setelah hasil produksi harusnya bisa lebih murah. Kain woven dan non-woven yang berasal dari limbah tandan kelapa sawit dapat dibuat menjadi berbagai macam produk fashion, seperti baju, topi, tas, sendal, dan sepatu. Bagaimana Sobat IPB? Menarik bukan inovasi kain dari serat tandan kosong kelapa sawit ini? Menurut Sobat IPB, selain serat dari kelapa sawit, kira-kira serat apa lagi yang bisa dijadikan diversifikasi bahan baku utama pembuatan kain? Jangan lupa tulis di kolom komentar.